YouTube kalian. Oke. Mana dia tadi? Yang B ya. Sekarang yang E. Siapa ya? Setelah si Astri tadi ya. Ayu. Iya, Pak. Dibayar premi bulan Juli 200A untuk asuransi yang ditutup guna kepentingan Biro Teknik sebesar Rp100. Beban asuransi dicatat di debit, beban asuransi bertambah di debit Berkurangnya dulu. 100. Ulang. Bertambah. Ulang dari awal. Beban asuransi dibayar premi bulan Juli 200A untuk asuransi yang ditutup. Soalnya nggak usah, langsung jurnalnya. Iya, Pak. Bertambah di beban asuransi di debit sebesar 100 dan berkurang di kas, dicatat di kredit sebesar Rp100. Oke. Beban asuransi bertambah dicatat di debit 100. Apa tadi? Selanjutnya. Beban asuransi bertambah di debit dicatat sebesar 100, kas berkurang di kredit dicatat sebesar Rp100. Oke. Si Ayu. Azril. Mana Azril tadi? Ini Pak. Nah, coba. Yang F. Diserahkan seperangkat gambar rancangan kepada kontraktor dan untuk ini dipungut pembayaran tunai sebesar Rp1.100. Rp200. Nah, coba. Apa? Tuliskan. Apa? Apa Azril? Ya Pak. Jawablah. Ditulis. Diserahkan. Di debit kredit Apa Azril? Kamu sakit Azril? Tidak Pak. Jadi coba fokus. Ya Pak. Pendapatannya kayak apa yang bertambah, apa yang berkurang? Coba. Apa kejadian pertama? Kejadian pertama kredit. Apa? Apa yang bertambah, Azril? Yang bertambah kredit. Apanya yang bertambah di kredit? Apa bertambah di kredit? Apa yang bertambah? Yang bertambah itu akun. Kalau nggak harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Itu yang bertambah. Harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Nah, yang ini untuk kejadian ini, apa yang bertambah pertama? Pendapatan pertamanya
Habis paket kita kayak gini Azril. Pakai tisu. Mana tisu? Oh, enggak, anduk. Oh, anduk. Waduh. Nah, ini harus ekstra kamu nih Azril. Harus ekstra. Iya. Bisa kayak gini terus. Ya. Politeknik kejam Azril. Anak dosen pun DO. Ya. Anak dosen pun Pak. DO di sini ya. Bukan main-main. Anak dosen pun DO di sini. Betul. Kalau kamu nggak serius, Kasih. nggak bisa. Ya, mungkin bukan di sini kamu. Mungkin Iya. di tempat yang lain. Hmm. Jadi apa ini? Kalau yang saya kasih tahu aja lagi. Diserahkan perangkat gambar, berarti kita mendapatkan pendapatan. Pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Debit atau kredit? Kredit, Pak. Kredit. Pendapatan bertambah di kredit. Rupanya dia kasih tunai. Berarti dia kas bertambah di debit berapa tuh? 1.200. Kas bertambah di debit 1.200. Pendapatan jasa ya. Pendapatan jasa di kredit bertambah di kredit 1.200. Oke, yang G si Baginda. Iya Pak, yang G. Pak, manggil si Baginda ini kayak dia pula yang raja. Ya Pak, Lanjut. dibayar gaji untuk para tukang gambar sebesar 360 Pak. Jadi kas berkurang dicatat di kredit Pak. Oke, berapa? Ya Pak. Ya berapa? Kas dicatat di kredit berapa? 360 rupiah Pak. Oke, lanjut. Terus beban gaji bertambah di debit sebesar 360 Pak. Oke, jadi beban gaji bertambah dicatat di debit 360. Kas berkurang dicatat di kredit 360. Seperti itu penjawabannya ya. Oke. Iya Pak. Palira. Iya Pak. Coba. Mana? Transaksi H dibayar utang kepada toko maju sebesar 100. Kas Ya. berkurang dicatat di kredit 100. Utang dagang bertambah di debit 100. Utang dagangnya bertambah, kamu bayar. Kamu bayar utangnya bertambah. Oh iya. Iya Pak. Nah, coba ulang lagi. Bingung. Kas bertambah di kredit 100. Utang dagang Kamu bayar berkurang. kasnya berkurang atau bertambah? Kamu bayar utang loh. Kamu bayar utang ke toko maju sebesar 100. Coba. Ya Pak. Nah, Kasnya berkurang. kalau kamu bayar, kas berkurang atau bertambah? Berkurang. Nah, ya udah. Dicatat Di kredit 100. Oke. Utang dagang bertambah dicatat di debit 100. Utang dagang bertambah. Kalau kita bayar, utang dagangnya bertambah atau berkurang? Palira. Kamu bayar utang, terus utangmu bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Nah, ya udah. Jadi kok kamu bilang bertambah tadi? Ulang. Oh iya. Kas berkurang dicatat di kredit 100. Ya. Utang dagang berkurang dicatat di debit 100. Oke. Pahami ya, pahami saldo normal. Ya.
Saldo normal kalau hutang berkurang kita catat di debit. Farah, Diba. Mana Farah Dibanya? Iya, Pak. Yang I, kas bertambah dicatat di debit sebesar 5.000. Baca dulu lah. Oh iya. Sebentar, Pak. Yang I, permohonan Biro Teknik Usman untuk memperoleh kredit profesi sebesar Rp5.000 dengan bunga 12% setahun telah dikabulkan oleh Bank Dagang Negara. Pada hari ini seluruh jumlah tersebut telah diambil tunai. Oke. Yang I, kas bertambah dicatat di debit sebesar 5.000, utang dagang dicatat di kas kredit sebesar 5.000. Ini hutang bank ya, bukan hutang dagang. Karena dia Iya, Pak, utang bank. langsung hutang bank ya. Iya, Pak. Kamu bilang hutang dagang tadi. Iya. Oke, betul. Hutang dagang dicatat bertambah, dicatat di kredit 5.000. 5.000-nya aja. Oke, yang J Lutfia. Saya, Pak. Ya. Yang J, dibeli dengan tunai perlengkapan gambar seharga Rp200, perlengkapan kantor sebesar 500, dan peralatan gambar seharga 3.000. Oke. Jadi, peralatan gambar Peralatan atau bertambah di perlengkapan? debit. Yang mana? Yang jelas. Perlengkapan gambar, Pak. Coba ulang. Satu-satu. Perlengkapan gambar bertambah di debit sebesar Dicatat di? 200. Di debit. Oke. Peralatan kantor dicatat di debit Bertambah atau berkurang? bertambah sebesar 500. Bertambah. Terus? Peralatan gambar bertambah dicatat di debit sebesar 3.000. Oke. Jadi, kas berkurang dicatat di kredit sebesar 3.700, Pak. 3.700. Semua tunai ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut. Ketua. Siapa Transaksi K, dibayar ongkos iklan mini di harian Kompas sebesar Rp30. Biaya iklan bertambah dicatat di debit 30. Kasnya berkurang dicatat di kredit 30, Pak. Oke, bagus. Tri Asda Juwita. Mana si Tri-nya? Saya, Pak. Yang transaksi L. Diserahkan seperangkat gambar kepada para pemesan yang dibayar tunai 1.500. Ya. Yang L, kas bertambah dicatat di debit 1.500. Di pendapatan dicatat di kredit berkurang 1.500. Pendapatannya berkurang? Bertambah 1.500, Pak, dicatat di kredit. Iya. Iya, pendapatannya bertambah atau berkurang kira-kira, Tri? Bertambah, Pak. Bertambah kan? Ya. Jadi di sini kas bertambah dicatat di debit 1.500, pendapatan bertambah dicatat di kredit 1.500. Ya. Baik, Pak. Tasya. Saya. Coba lanjutnya. Dibayar gaji para tukang gambar dan tenaga administrasi sebesar Rp500. Kas berkurang 500 dicatat di kredit.
terus. Lanjut. Beban gaji bertambah dicatat di debit sebesar Rp500, Pak. Oke, beban gaji. Usahakan debitnya duluan yang disebutkan ya. Iya, Pak. Walaupun memang ya kadang-kadang kita lebih enak dengan lebih gampang memperhitungkan dia sisi kasnya ya. Kalau kas berkurang bertambah kita cepat dapat ke terasanya. Tapi usahakan debitnya duluan yang disebutkan. Saputri Azhari. Saya, Pak. Ya, coba. Transaksi yang N ya, Pak? Nggak tahu saya, yang mana? Ya. Diterima faktur-faktur penagihan dari berbagai pemasok untuk beban cetak biru sebesar Rp100, beban transportasi sebesar Rp130, bermacam-macam beban kantor sebesar Rp300. Jumlah-jumlah ini langsung dibayar tunai. Kas bertambah dicatat di kredit. Kamu bayar kas bertambah, Tri? Coba Saputri. Oh iya, kas berkurang dicatat di kredit sebesar Rp530. Beban transport. Beban transport bertambah Rp130. Beban kantor bertambah Rp400. Di debit bertambah Rp400. 400? Dari Iya, mana Pak. 400? Di beban kantor 400. Beban kantor 300 di situ. Kenapa, Pak? Beban kantor 300. Kok jadi 400, Putri? Tambah yang beban cetak birunya, Pak. Beban cetak biru ya lain lah. Beban cetak biru, beban cetak biru. Beban kantor ya beban kantor. Oh, iya, Pak. Coba ulang. Beban kantor bertambah di debit sebesar Rp300. Ulang dari awal lah, dari awal. Kas berkurang di kredit sebesar Rp530. Oke. Beban transport dicatat di debit sebesar Rp130. Beban kantor dicatat di debit sebesar Rp300. Dan beban cetak biru dicatat di debit sebesar. Bertambah berkurangnya mana? Ulang. Ulang. Dari debit, yang debit duluan, yang debit duluan. Yang debitnya duluan. Beban transport bertambah di debit sebesar Rp130. Oke. Beban kantor bertambah di debit. Dia bertambah dicatat di debit. Karena dia bertambah dicatat di debit, bukan bertambah di debit, bertambah dicatat di debit. Karena dia bertambahlah makanya dia dicatat di debit. Iya. Lah, coba. Ulang dari yang beban transfer lagi, Pak. Beban cetak biru ternyata awalnya. Kan pertamanya beban cetak biru itu. Iya. Beban cetak biru bertambah dicatat di debit. Benar, Pak? Berapa? Sebesar Rp100. Oke, lanjut. Beban transport bertambah dicatat di debit sebesar Rp130. Oke. Beban kantor bertambah dicatat di debit sebesar Rp300. Oke. Terus? Kas berkurang dicatat di kredit sebesar Rp530. Oke, bagus. Siapa lagi? Siti Halimah. Ya, Pak. Transaksi O dibayar rekening telepon. Nampak saya. Oke. Udah, Pak. Lanjut.
Transaksi O dibayar rekening telepon Rp600, listrik 600. Rp60, listrik Rp50 dan air Rp40. Oke. Beban telepon, listrik dan air bertambah dan dicatat di debit berjumlah Rp150. Kas berkurang dan dicatat di kredit berjumlah Rp150. Kamu satukan semua? Iya, Pak. Oh, boleh aja, satukan semua boleh, dipisah-pisah boleh. Ya, nggak ada yang salah. Yang penting dia menjadi pos biaya. Baik. Ya, nanti bisa. Sarah Salsabila. Saya, Pak. Transaksi P. Insinyur Ali Usman mengambil uang sebesar Rp400 untuk keperluan pribadinya. Raif Usman dicatat di debit bertambah Rp400, kasnya berkurang dicatat di kredit Rp400. Revenue bertambah? Iya, Pak, di debit Rp400. Di debit? Oke, lanjut. Kasnya berkurang dicatat di kredit Rp400, Pak. Oke, revenue yang bertambah. Baik. Salsabila saja. Salsabila. Iya, Pak. Oke. Soalnya perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Juli 200A tinggal Rp100. Di Prive dia bertambah. Kau cerita Prive Salsabila. Salah Pak. Bentar Pak. Ini di beban perlengkapan. Iya. Di beban perlengkapan yang Q kan, Pak? Iya. Yang di beban perlengkapan bertambah di debit sebesar Rp300. Terus Pak. Di perlengkapan gambar dicatat di kredit berkurang Rp300. Oke, ulang sekali lagi. Baik. Di beban perlengkapan bertambah di debit Rp300. Oke. Di perlengkapan gambar dicatat di kredit berkurang sebesar Rp300. 300 dari mana? Bentar. 100 ya di sini. Oh ya, 100, Pak. Rp100. Salah. 100 ya salah lah. Orang ini kan yang sisa. Oh, jadi tadi 300 dari mana? 300 itu tadi beban perlengkapan di debit dicatat. Iyalah, kan? angkanya dari mana? Yang perlengkapan. Iya, angkanya dari mana tuh 300 itu? Sedangkan di sini ada 100-nya. Bentar, Pak. Tapi kalau kamu pilih 100, salah. Bukan 100 memang. Bukannya dia ditambah ya, Pak? Kan 300 ditambah 100. 300 itu mana? Dari mana angka 300 itu, Salsabila? Dari mana 300? Di sini tapi Pak 300, Pak, saya buat. Iyalah, oke. Berarti salah. Dari mana itu 300? Mungkin gini, Pak. Mungkin kayak mana? Pak. Mungkin kayak gini. Yang beban perlengkapan ini mungkin dia utang dulu terus dibayar mungkin dia. Dulu, ya. Oh, gitu, gitu ya. mungkin, Pak. Dari Mungkin, mana lah? Bukan dari situ lagi. Perlengkapannya itu berapa sebenarnya? Awalnya perlengkapan berapa? Salsabila. Oh, 300 itu perlengkapan yang dipakai, Pak. Perlengkapan yang dipakai. Rupanya perlengkapannya awalnya berapa? 300. Mana? Kapan dia beli perlengkapan? 400, Pak. Dia kapan beli perlengkapan? Kapan aja dia beli perlengkapan? Di mana dia beli perlengkapan?
Di mana satu di D nih, di D dia beri perlengkapan. Satu lagi di Pak. Di mana satu lagi? Di Pak. Mana? Di transaksi J. J. D sama J, Pak. D sama J dia beli berapa? D sama J. Yang D dia 200, Apa? yang J 200 juga, Pak. Jadi 400 perlengkapannya. 400. Sisa Sabila dulu Astri, sabarlah. Kalian gitu kali. Salsabila mau belajar dan sobot aja. Salsabila itu mau belajar. Jadi ya udah, coba Salsabila. Jadi gitu Pak. Apa? Beban perlengkapan di debit dia bertambah sebesar 300 rupiah. Iya kan Pak? Terus? Terus di perlengkapan gambar di kredit, dicatat di kredit bertambah 400 rupiah. Kenapa 400? Karena di transaksi. Tapi dia dibilang sisanya 100. Hah? Tapi dia dibilang di sini sisanya 100. Ada sisanya 100 Salsabila. Di Q itu perlengkapan yang tersisa 100 katanya kan. Yang kita beli udah berapa kali? 2 kali ya? 2 kali. 200 total 400. Nah, terus katanya sisanya 100. Berarti kurangin beban perlengkapan 300. Jadi tinggal 100. Enggak, maksud saya yang saya tanya. Kan di sini kan 300 kamu itu dari mana tadi? 300 salsa yang ini di perlengkapan gambar. Iya. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu ya? Nah, itu biar saya kasih tahu. Kamu dapat dari mana itu angkanya? Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Yang ngasih tahu? Aduh lupa lah Pak. Iya. Hah, kan perlengkapan dikurang 100 Pak, jadi 300. Perlengkapan dikurang 100. Enggak, sekarang yang ngasih tahu kamu itu siapa? Yang ngasih tahu kamu itu harus tanggung jawab. Kamu pun kalau misalnya bertanya, ini latihan soal-soal ini pun, kalau kamu cari tahu, kamu tanya sama kawan, boleh, nggak salah, ya kan? Cuman begitu kamu tanya, kamu harus tanya tahu itu angka dari mana. Jangan asal terima aja Salsabila. Iya, ya. Pak. Baik, kalau perlengkapan yang di sini, yang perlengkapan di sini jawabannya tadi sebetul yang kamu bilang. Beban perlengkapan bertambah dicatat 300. Perlengkapan berkurang dicatat di kredit 300. Kan gitu. Cuman 300 itu berasal dari mana? Dari perlengkapan yang 400 dikurang sisanya 100 jadi 300. 300 ini yang terpakai. Jadi yang kamu jurnal di sini adalah beban ataupun yang menjadi beban perlengkapan adalah yang terpakai. Ya, bukan yang sisa dan bukan yang awal. Iya. Nih, nanti akan dilatih terus nanti tuh kayak. Iya, Pak. Siapa nih? Putri Ramadhani. Mana Putri Ramadhani? Membayar cicilan utang bank sebesar Rp200 dan bunga yang dibebankan untuk bulan Juli sebesar Rp50. Dicatat utang bank bertambah di sebelah debit sebesar Rp200. Utang bank bertambah? Kamu bayar utang, utangnya bertambah? Kamu bayar utang, utangnya bertambah? Oh iya, berkurang, Pak. Coba ulang. Dicatat utang bank berkurang di sebelah debit sebesar Rp200. Terus? Dicatat beban bunga berkurang di sebelah debit sebesar Rp50. Terus? Dicatat kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp250. Jadi masalah beban bunga ya. Beban bunga itu sebenarnya saya tidak lupa juga sayanya Bang. Bunga itu kan sama kita menjijikkan ya kan. Najis sama kita. Ya, jadi jangan kamu kira itu sesuatu yang karena memang kalau kita bertransaksi dengan adanya bunga ataupun riba itu ada dosanya sangat besar sekali. Ya, saya kira kamu sudah paham atau saya kasih tahu pun nggak apa. Itu
Dosa yang paling ringan dalam dalam riba adalah bersetubuh dengan ibunya, ya, ibu kandungnya. Nah, itulah dosa seperti itulah yang paling besar, yang paling ringan sebenarnya untuk transaksi riba. Jadi jangan kamu kira main-main dengan transaksi riba itu. Nah, di sini bunga yang maksud di sini sebenarnya kalau kita analogikan ke syariah itu adalah beban bagi hasil bisa. Ya, jadi beban bagi hasil. Beban bagi hasil di sini kalau kamu ganti dia jadi beban bagi hasil ya. Beban bagi hasilnya bertambah atau berkurang, Putri Ramadhani? Yang mana namanya beban bunga ini, bebannya bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Karena dia membayar. Yang berkurang kan uangnya, bukan bebannya. Bebannya berkurang atau bertambah? Kamu jangan mikirin uangnya, Pak Putri, ya, sama yang lain juga ya. Kamu jangan mikirin uangnya. Kamu mikirin dia sebelumnya ada atau belum, udah ada atau belum, berkurang atau bertambah gitu. Ya, jadi artinya apa di sini? Bebannya itu bertambah ya, Putri. Jadi sebelumnya nggak ada, jadi ada. Kan gitu, sebelumnya nggak ada menjadi ada, itu bertambah namanya. Ya, jadi bebannya di sini bertambah, dicatat di, kalau beban bertambah dicatat di mana, Putri? Beban bertambah dicatat di sebelah. Memang saldo normal. Debit Pak. Debit, makanya ya, beban bertambah dicatat, beban bunga atau beban bagi hasil tadi bertambah dicatat di sela debit sebesar 50. Jadi kredit kas dicatat berkurang ya, kas berkurang dicatat di kredit sebesar 250. Jadi kalau dibayar pasti utangnya utangnya berapa? Berkurang, Pak. Berkurang, Pak. Jadi pastikan kalau kamu bayar utang, utangnya itu berkurang, bukan bertambah. Ya, kalau utang berkurang dicatat di debit. Nah, inilah permainannya, inilah artinya kamu harus pahami ya sampai saat ini, dan terus harus belajar. Dan kalau tidak cukup latihan soal dari saya, silakan cari latihan soal lagi yang lain. Ya, cari latihan soal lagi yang lain, cari soalnya dan kerjakan. Jadi ini laporan sudah kalian buat ini? Laporan keuangan? Belum ya? Pak. Belum kalian buat ini? Udah, Pak. Sudah, Pak. Cuma jurnalnya aja? Bertanya. Hah? Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya, coba apa itu Alika? Pak, yang transaksi itu kan Pak, dia ada bunga. Itu diganti juga sama beban bagi hasil atau gimana Pak? Soalnya tadi di I nggak ada, Bapak bilang nggak ada beban bunganya. Iya, jadi gini, kalau pertama kali, sebentar ada apa nelpon. Ya halo, salam ya, di rumah. Baik, kita lanjut. Jadi ini apa tadi? Oh, yang tadi ya si Alika ya. Jadi ketika pencairan, ketika kita misalnya kita perusahaan nih ya, kita perusahaan ketika kita mengajukan pinjaman dana atau pembiayaan di syariah sekalipun, ketika di awal kejadian itu kita tidak ada hubungannya dengan bunga dan lain-lain sebagainya. Ya, kita akan terima sebesar akad kredit kita, sebesar perjanjian kredit kita, itu aja.
Tidak ada hubungannya. Kan kita di sini mencatat perubahan harta hutang dan modal ya. Jadi yang bertambah itu hutangnya sebesar pokoknya dulu. Bunga ataupun lagi hasilnya itu akan bertambah seiring dengan waktu yang berjalan. Dia akan muncul ketika sudah lewat, baru muncul beban bagi hasil. Kalau di konvensional beban bunganya. Kalau beban bunga itu muncul setelah lewat jalannya, setelah lewat waktunya baru muncul bebannya. Kalau enggak lewat ya, kalau pas pertama kejadian seperti yang di buku ini, ya udah senilai apanya akadnya, senilai kontraknya, senilai yang awalnya. Nah, itu aja. Ya, itu Alika. Ya, makanya ini bunga apa namanya kata-katanya itu hanya sekedar apa sajanya, sekedar pemanisnya aja supaya agak-agak nampak seram gitu soalnya. Ya kan padahal enggaknya. Biasa-biasa aja ini ya kan. Keripik-keripik semua. Baik. Jadi berarti laporannya udah dibuat kan belum kan? Udah. Kalau udah gitu ya udahlah, udah pandai-pandainya kalian. Mana lagi? Ya, tapi ya itu kalau istilahnya saya berharap kalian peduli juga sama teman. Artinya kalau mau ngajarin silahkan. Ya, tapi kasih tahu lah angkanya dari mana. Dan kalian pun yang bertanya silakan. Kalau latihan ya, kalau ujian jangan harap ya. Ujian tidak akan pernah ada itu cerita-ceritanya. Istilahnya dikasih tahu bertanya sama saya aja saya nggak akan jawab, nggak akan saya jawab, ya nggak akan saya jawab. Pokoknya makan aja lah tuh soal, ya makan aja lah. Jadi tapi kalau di latihan, kalau misalnya seperti ini kita kuliah, kamu tanya pun jawabannya macam tadi kamu tanya. Jadi jawabannya apa Pak? Misalnya misalnya si Azril tadi misalnya langsung nanya dia sama saya. Jadi jawabannya apa Pak? Ya pasti saya jawab. Ya pasti saya jawab. Ya jadi kalau di latihan seperti ini nggak ada masalah. Ya, jadi kalau yang masih, kalau teringat saya sih waktu saya pun anak IPA ya, anak saya IPA. Jadi bagi yang masih seperti ini, basic seperti ini, alangkah baiknya kalian kerja kelompok ataupun belajar kelompok, ya. Yang bagi yang anak-anak IPA, belajar kelompok lah kamu, 3-5 orang, ya, belajarlah kelompok, coba bahas-bahas soal, tinggal buka soal di internet. Bahas soalnya, cari pembimbingnya satu yang pintar atau yang semester kan saya bilang yang semester 3 misalnya kalian si Winda itu misalnya bagus orangnya, dia bisa ngajarin. Siapa lagi ya semester 3 Winda itu semester 3B kayaknya. Kalau yang laki-laki, kok jadi lupa saya mahasiswanya. Yang semester 5 pun boleh. Ya, yang semester 5. Semester 7 aja sekalian. Semester 7 kakak kalian itu saya yang ngajar. Saya masih ngajar di situ. Jadi kalau mereka nggak mau bilang sama saya. Ya. Kalau mereka nggak mau ngajarin kamu, bilang. Ya, biar saya kurangi nilainya. Ya kan seperti itu. Ya silakan komunikasi lah dengan seniornya. Itulah gunanya senior. Lalu yang kedua silahkan bergabung di organisasi kemahasiswaan, UKMI, AMPS dan lain sebagainya. Ya itulah masuklah ke situ. Ya mau eksternal pun ada AMI, ada kami. Ya, silakan masuk ya, silakan masuk di situ supaya kamu bisa membuka wawasan, jangan lelet kali, ya kan? Kalau lelet kali nanti payah, bukan mahasiswa namanya, ya kan? Bukan mahasiswa. Ya saya kira itu kalau memang sudah bisa kamu, karena yang salah di 42 di Bengkel Ali Usman ini, kamu sudah buat laporannya. Kita masuk aja lanjut ke bab 5. Kita lanjut aja ke bab 5. Nggak ada yang istimewa di bab 5 ini. Ya jurnal kalau ini kalau kemarin kamu langsung per akun ya, per akun. Nah, di sini di jurnal di bab 5 ini kamu ada terminalnya. Ya, ibaratnya ada terminalnya. Coba saya buka tampilannya supaya kalian bisa lebih mudah-mudahan paham. Bab 5 ya.
Kalau di bab 5 ini kita bicara sebelum masuk ke masing-masing akun, kita ada butuh terminal ya. Bahasanya kalau di saya terminal, stasiun, halte. Ya, jadi sebelum masuk ke apanya ada haltenya dulu, ada kalau bahasa lain lagi ada bucketnya. Ada yang kita kumpulkan dulu semua di situ, baru nanti kita pisahkan ke masing. Karena gini, kalau kamu langsung ke akunnya seperti bab 4 kemarin, bab 4 yang lalu itu, kan kamu buka buku kas, buka buku perlengkapan, catat mana debit, mana kredit, catat mana debit, mana kredit, kan begitu. Repot. Kan gitu kan langsung. Tapi sebenarnya secara elektronik kalau kamu tahu sih, kalau komputer akuntansi sekarang, itu dia langsung ke akun-akunnya ini karena tinggal dipanggil aja nomornya. Jadi jurnal umum itu tidak ada lagi sebenarnya. Ya, dia langsung ke masing-masing akunnya. Ya, tapi ya sudah, ini karena kita basicnya kita tetap harus pelajari. Ada yang namanya terminalnya, ada yang mana namanya stasiunnya, yang namanya general jurnal ataupun jurnal umum. Ya, yang namanya jurnal umum itu ada. Ya. Jadi di sini di bab 5 kita cerita tentang sebentar saya share. Nah, kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini disebutkan kamu bisa melaksanakan proses pencatatan akuntansi dengan sebuah perusahaan jasa sih, berbentuk perseorangan dengan teknik bertahap sesuai dengan siklus akuntansi. Jadi di sini saya tahap pencatatan jurnalnya, jadi jurnal. Jadi di sini mungkin lebih kurang seperti ini ya, seperti ini. Jadi kayak ingatkan lagi, ada siklus ini siklusnya ya kan, ada transaksi, ada pencatatan, ada penggolongan, ada pengikhtisaran, laporan keuangan. Laporan keuangan ini masuk ke transaksi lagi, ya, jadi saldo awal ya, jadi saldo awal di transaksi berikutnya. Ini pengertian lingkaran ini. Jadi siklusnya itu seperti ini. Nanti kamu akan lihat. Dari bagaimana kok bisa nyambung ya Pak? Iya, menyambung terus dia. Setiap hari dia selanjutnya dia nyambung. Nah, ini dia namanya siklus akuntansi. Jadi saya apakan lagi, saya pertegas lagi ya kemarin. Ini akan kita ulang-ulang terus di semester ini. Jadi ketika ada bukti transaksi, kamu ditugaskan untuk mengidentifikasi dan mengukur data. Mengidentifikasi macam kita kerjakan tadi. Seperti yang kita kerjakan tadi. Apa yang kita kerjakan tadi? Apa yang bertambah, apa yang berkurang, dicatat di mana? Itulah namanya mengidentifikasi. Apa yang bertambah, apa yang berkurang, dan dicatat di mana masing-masing. Itulah namanya mengidentifikasi di sini. Ya. Jadi kamu tahu apa yang bertambah, apa yang berkurang, dan dicatat di mana. Ya. Itulah pengertiannya. Jadi begitu kamu saya jumpa transaksi melalui apa Pak? Melalui bukti transaksi. Ya, melalui bukti transaksi. Jadi jangan kamu bayangkan nanti di perusahaan, kamu bayangkan kamu seperti soal Ali Usman tadi. Dicatat, B, nggak ada kalimat kayak gitu. Nggak ada bentuk format seperti itu tidak ada. Yang ada apa Pak? Yang ada bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bisa dalam bentuk bond, kwitansi, kontrak, ya kan? Seperti itu. Ya pokoknya yang kamu pegang itu adalah kwitansi yang seperti kamu bayar uang kuliah misalnya atau slip setoran ke bank. Yang kayak gitu sebenarnya. Yang kayak gitu sebenarnya yang ada yang menjadi sumber informasi untuk
untuk bukti transaksi tadi. Ya. Nah, itulah kita identifikasi bukti transaksinya, lalu kita catatlah. Catat apa yang di debit, apa yang di kredit, seperti yang kita apakan tadi, kita analisis tadi. Setelah kita jurnal dalam bentuk jurnal umum, ini tahap kedua namanya jurnal umum, seperti apa nanti. Lalu masuklah ke masing-masing akun. Kita masukkan dia ke masing-masing akun. Setelah masuk ke masing-masing akun, kita bentuk neraca saldo. Nah, nanti di sini ada tahap neraca lajur namanya. Neraca lajur itu namanya worksheet. Ya, inilah nanti materi mid test kita. Ya, worksheet. Ya, nanti dapat worksheet. Di sini worksheet itu kamu akan mengadjust dulu nanti. Jurnal penyesuaian, bukan penyelesaian di situ ya, tapi penyesuaian maksudnya. Bukan jurnal penyelesaian, tapi penyesuaian. Ya, nanti dapat jurnal penyesuaian, kecepatan. Kamu menyusun laporan keuangan, ya kan, laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi, posisi keuangan sama perubahan modal, bisa arus kas. Setelah selesai laporan, kamu ada yang namanya jurnal penutup, closing entries, ada neraca saldo jurnal penutup atau trial balance closing entries, lalu di sini ada reversing entries atau jurnal balik. Nah, ini tahapan untuk proses akuntansinya. Ke depan, bukan sekarang. Kita nanti, yang sekarang mana kita Pak? Sekarang kita di posisi ini nih, yang nomor 2. Kita di posisi yang nomor 2 ini kita. Ya. Jadi jangan, semua ini Pak. Ya, kalau ditanya semua ya, kita belajar semuanya. Asik lah pokoknya. Ya kan, sedep. Itu kondisinya. Ya. Nah, selanjutnya ini ada namanya bukti transaksi. Dibahaslah di sini bukti transaksi. Ada bukti pengeluaran kas, uang, ada kwitansi, cek, macam lah. Ya, ada bukti pengeluaran uang, ada bukti penerimaan uang, ada bukti transaksi lainnya, faktur. Ada yang pernah nengok cek kan? Jangan pula sampai kalian nggak pernah nengok cek. Ada yang pernah nengok cek kan? Pernah, Pak. Nah, si Astri pernah. Yang lain? Ada yang belum pernah? Biar kita tunjukkan. Ada yang belum pernah? Belum, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Kalau ada yang belum, kita coba buka. Gimana cek itu berada. Oh, di mana cek itu berada. Yang aslinya, ya kan kita tengok. Oke. Coba kita lihat. Seperti apa bentuk yang mungkin mudah-mudahan bisa. Ada di sini. Oke, coba kita lihat. Loh, mana ya? Enggak ada. Loh, mana? Ada nampak.
Enggak ini. Bukan, ada di sini. Ada ya. Ada juga. Kalau di sini ada nggak? Kalau di apanya ini? Masa sih pas lagi dicari nggak ada dia? Pas lagi nggak dicari ada. Gitu dia. Mana dia? Mana dia? Teori-teori aja. Kita maunya yang prakteknya, kan gitu. Kita maunya yang prakteknya seperti apa. Kalau fraud awareness ini biasanya ada nih, cek-cek palsu ini kadang. Sampai rekening koran pun bisa dipalsukan. Ada lah di sini. Nasib keren lah. Coba kita lihat di soalnya aja lah. Pas lagi di sini nggak ada dia. Pas saya cari-cari nggak ada. Kita balik ke saya tadi. Coba kita lihat. Bukti jurnal ada, faktur, bukti transaksi lain ada faktur namanya, pengiriman barang, penerimaan barang, ada nggak dikasihnya? Oh ini ada dikasihnya contohnya. Kos potong ini. Oh muncul ya. Ini contoh kwitansi. Ya kalau kalian kemana-mana kan misalnya kalian ada membayar sesuatu, Anda sudah diterima dari, ya kan? Ini bukti penerimaan uang dan ini bukti penerimaan uang atau bukti pengeluaran uang? Bukti pengeluaran uang. Pengeluaran uang. Ini bukti penerimaan uang atau bukti pengeluaran uang? Penerimaan. Pengeluaran. Pengeluaran. Kamu di mana? Nah, gitu masalahnya harusnya. Kamu siapa? Kalau kamu dari klinik Medika, tentu ini penerimaan. Kalau klinik Medika, karena sudah diterima dari klinik Medika. Nah, kalau sudah diterima dari klinik Medika, berarti pengeluaran lah, pengeluaran klinik Medika. Nah, sekarang kamu di mana nih posisinya sekarang? Kalau kamu di posisinya di klinik Medika, ini adalah bukti Pengeluaran. Penerimaan. Kalau kamu di posisi klinik Medika, kamu jadi ini bukti Pengeluaran. Penerimaan. Pengeluaran, Pak. Penerimaan, Pak. Pengeluaran. Kalau kamu klinik Medika, ini adalah pengeluaran. Kalau kami sebagai Budiman,
Penerimaan, Pak. Penerimaan, Pak. Kan gitu ya. Ini Budiman yang kiri ini. Yang kiri ini kan Budiman ini. Nah, kalau kamu sebagai Budiman, ini sebagai bukti Penerimaan. Pengeluaran. Pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Kamu sih kan karena kamu nggak tahu kamu di mana, itunya. Kan itu kan, karena kamu nggak tahu kamu di mana, jadi kamu merasa ya bingung. Ya kalau kwitansi ini, kalau kamu di klinik medika, kalau kamu sebagai klinik medika, maka ini adalah bukti Pengeluaran. Kalau kamu sebagai Budiman, ini adalah bukti Penerimaan, Pak. Penerimaan apa? Penerimaan uang sewa kantor. Kas. Oh iya, kas sewa kantor. Langsung kas ya, penerimaan kas Ya Allah tabarakallah. Ya, penerimaan kas atau pengeluaran kas. Ya. Ini namanya kwitansi. Ya, kwitansi. Ada lagi bukti transaksi yang namanya ini udah cek itu. Cek. Ya, ceknya si Budiman. Ya kan, kepada Budiman. Ini ceknya bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran siapa ini? Ini bukti pengeluaran siapa? Klinik medika, Pak. Oke, ini bukti pengeluaran klinik medika yang ditandatangani si Dokter Arif itu. Kenal kan si Dokter Arif itu? Enggak. Enggak kenal kan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Iya, sama saya pun enggak. Kenal saya. Terus sama si Budi, apalagi si Budiman ini. Enggak kenal. Oke, itu bukti ada bukti jurnal namanya. Ini bukti jurnal ini internal di perusahaan. Ya, ini bukti jurnal internal di perusahaan. Dia langsung ada posisi debit kreditnya. Lalu ada dibuat oleh dan disetujui oleh kayak gini. Nah, ini dia bukti internal namanya. Bukti jurnal. Internal saja, perusahaan dalam aja yang buat. Kadang gini, dibuatnya ini lampirannya bukti kwitansi yang umum tadi. Nah, ya kan? Jadi 2 lembar dia. Satu dia ini bukti jurnal kayak gini, satu lagi kwitansinya di belakangnya. Di belakangnya ada kwitansinya, di belakangnya gini ya. Kalau di Hektar, nah, ini jadi satu bukti transaksi. Kalau sudah ada kayak gini kan enak kita apa yang di debit, apa yang di kredit kan sudah kelihatan. Ya kan, kalau kita sebagai accountingnya, begitu lihat bukti jurnal kan sudah enak kita. Apa yang harus di debit, apa yang harus di kredit. Karena sudah dibuat sama yang buat, sama si Edi itu. Tahu kan si Edi kan? Itu. Edi, dibuat oleh Edi namanya. Ada Edi di sini? Nggak ada kan? Tidak, Pak. Apalagi Basuki. Basuki pun nggak ada di sini kayaknya. Ya, Basuki itu pelawak. Nggak ada di sini. Baik, selanjutnya ini bukti jurnal. Ada kontrak pun ada. Kontrak itu kalau kontrak dia tebal ya, kontrak perdagangan gitu ya. Kontrak saya ya. Kalau ini cerita kontrak. Kami ada kontrak penjualan sebanyak 400 halaman. 400 halaman dia kontrak penjualannya. Ya, itu kondisinya. Baik, iya. Udah nampak? Oke. Apanya nih? Kok tertutup? Nah, ini pencatatan dalam jurnal umum, nih teorinya. Teorinya, pencatatan dalam jurnal umum transaksi. Misalnya contoh,
transaksi alih sahab menyetorkan modal 4.000 ke perusahaan yang didirikannya. Kita analisis seperti yang kita sebutkan tadi lah, seperti yang kita kerjakan tadi. Apa nama akunnya? Kas. Kas bertambah, modal bertambah. Akibat transaksi kas bertambah. Modalnya, modal alih bertambah 4.000. Lalu dicatat di mana? Di debit kasnya, di kredit modal alihnya. Lalu kita catat. Nah, seperti ini prosesnya. Persis seperti yang kita sebutkan, yang kita kerjakan tadi. Ya, nggak susah. Memang udah kita kerjakannya. Baru di jurnal. Nah, jurnalnya seperti ini. Inilah dia format untuk jurnal umum. Ya ini. Kok potong gini, Pak? Iya, ini satu transaksi. Realnya itu adalah satu halaman penuh dia formnya. Ya. Realnya itu satu halaman penuh form gitu. Panjang. Kas, modal kan gitu ya. Lalu ada keterangan transaksi di sini. Ini tanggalnya, tahunnya, C-nya ini tanggalnya, bulan dan tanggal. Lalu di sini ada nomor bukti. Kamu harus bikin nomor buktinya, tulis di sini. Kas di debit, majukan di sini. Tuliskan ke angkanya, ada ref. Ada modal alih. Modal alih itu akun. Kalau modal saja bukan akun ya. Kalau modal saja itu kelompok akun. Modal itu ada isinya lagi di dalam. Sama seperti hutang misalnya kan. Hutang ada jenisnya. Ada hutang dagang, ada hutang bank. Kan gitu ya. Lebih rinci lagi dia akun. Nah ini dia modal alih yang namanya akun. Kalau modal saja tidak. Lalu setoran modal awal keterangannya. Nah seperti inilah yang kamu harus catatkan nanti kalau ada transaksi. Ya. Kira-kira paham? Agak ke kanan sedikit dia ketika mencatatkan posisi kredit, dia dicatat agak ke kanan sedikit ini, ada sedikit celah ke kanan. Nah ini dia tata tulis teknik penjurnalan itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjut. Cepat aja nih jurnalnya. Setelah kita catat di jurnal umum tadi, kas di debit, kredit, modal saham, kita posting ke akunnya masing-masing. Ini dia akunnya masing-masing. Akunnya masing-masing maksudnya kan akun kas dan akun modal. Kan gitu kan? Jadi jurnal umum ini ibaratnya seperti yang saya bilang tadi adalah terminal ataupun bucket. Ya, terminal ataupun perantara lah, tempat antara dari transaksi dicatat dulu semua di sini di jurnal umum, baru dipindahkan masing-masing ke akunnya masing-masing. Itu yang harus kalian pahami. Ya, itu yang harus kalian pahami. Ini memang berbahaya kalian ini. Spare-nya terlalu jauh ini. Spare yang paham dengan yang kurang paham ini terlalu jauh kalian. Disinilah tantangan proses belajar mengajar kita. Kalau di satu kelas ada yang paham benar, ada yang tidak paham sama sekali, jauh, itu yang bahaya di kita, berat jadinya. Mau saya bikin asik, yang nggak ngerti nggak asik jadinya, kan gitu ya. Saya mau fokus ke ngajarin yang belum paham, yang udah paham jadi boring, kan gitu jadinya. Memang dilema memang, tapi ya kita jalani aja lah apa adanya. Makanya saya sarankan buatlah kelompok belajar, ya, buatlah kelompok belajar supaya kalian lebih sering membahas soal. Ingat, akuntansi ini sama juga, kalau sering bahas soal, sering latihan soal, insya Allah selesainya ini, nggak masalah. Ya, latihan soal kuncinya. Ya, nah seperti ini dia jadinya. Jadi kalau kalian menjurnal seperti ini jurnal umumnya, ya kan? Ketika dapat transaksi, tadi saya bilang, ketika dapat transaksi, lalu kamu tulis debitnya apa, kreditnya apa, seperti yang di jurnal umum ini. Lalu setelah selesai semua, 1 bulan, 1 periode, kamu pindahkan ke masing-masing akun. Masing-masing akun itu maksudnya apa? Ini kan masing akun nih.
Ini akun kas satu lagi akun modal. Jadi adalah buku besar seperti yang kemarin lah, seperti akun tadi kemarin kan, akunnya akun kas nomor berapa. Dipindahkanlah yang 4.000 ini dipindahkan di debit akun kas 4.000 atau buku besar 4.000. Modal saham dipindahkan ke kredit sebesar 4.000. Ada nggak buku besarnya? Oh, nggak ada. Modal nggak ditulisnya, kasnya aja yang ditulisnya. Modalnya enggak. Nah, seperti ini dia model siklusnya. Setelah dipindahkan ke akun terus kayak mana, Pak? Ya, saya kira kalian sudah paham kemarin. Ya kan? Kalau sudah masuk ke akun, sudah dapat di akunnya, tentu saldo-saldo ujungnya, saldo akhirnya itu dikumpulkan dalam satu daftar yang namanya neraca saldo. Sudah dapat neraca saldo, udah bisa buat laporan. Kan nggak susah. Ya, sudah bisa buat laporan. Ya, jadi ini tahap selanjutnya ya. Jadi di bab ini ada soal-soal ataupun pekerjaan-pekerjaan soal yang kamu ditugaskan untuk membuat jurnal umumnya. Ini terus apa ini? Ini bagian akun salon Ayu, macam kemarin kan. Ada kas, perlengkapan, peralatan kantor sama inilah bagian akunnya dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Akun laba ruginya pun udah dikasih tahu beban-beban kan gitu ya. Dapat dulu bagian akunnya. Ya, dapat dulu bagian akunnya. Baru kamu masuk jurnal seperti ini, jurnal umum salon Ayu itu. Kayak gini. Ya. Jadi setiap transaksi dicatat seperti ini. Setiap transaksi dicatat seperti ini. Ya. Ini ada halaman 2. Ada berapa halaman tergantung. Udah kamu catat semua seperti ini. Udah kamu catat di jurnal umum, baru kamu pindahkan ke masing-masing akun. Ada akun kas, ada akun perlengkapan, ada akun apalah semua, ya kan? Setelah selesai semua akunnya dapat, baru saldo akhirnya kamu buatkan neraca saldo seperti ini. Dapat neraca saldo gimana, Pak? Dapat neraca saldo ya buat laporan keuangan lah. Ya kan? Itu kondisinya. Nah, inilah proses pencatatan dengan jurnal umum. Jadi bab 5 ini sebenarnya pencatatan dengan jurnal umum lalu dipindahkan ke buku besar. Saya kira ini materinya. Ada pertanyaan dari sini? Kalau nggak ada pertanyaan, ya apalagi ya kan? Ada pertanyaan? Ada pandai semua? Apa lagi? Soal lah. Ya kan? Soal yang mana ya? Yang mana soal yang enak? Yang mana soal yang enak? Bab 5. Ada? Bab 5 soal 51. Coba kamu lihat. Ya, bab 5 soal 51. Itu ada pada tanggal 16 Juni 2000A Erik Nasution mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Erik Nasution Decorator. Kelihatan? Halaman 115. Halaman 115. Kelihatan? Ya. Nah, di sini ada transaksi nih. Ada transaksi. Dia sudah kasih tahu belum nggak dia? Oh, ada nih akun-akunnya.
Coba kamu lihat di halaman 116. Di halaman 116 itu yang diminta itu, dia sudah kasih tahu akun-akunnya. Akun-akun Eric Decorator, kas 11, perlengkapan 12, truk 16, peralatan 18, utang dagang 21, semua ini. Ya kan? Nah, sekarang yang menjadi yang menjadi teknik pencatatan di kamu, itu adalah pertama kamu buat dulu akun-akunnya, buku besarnya, ledger ini, 12, 11, dari kas sampai beban serba-serbi 59 itu kamu buat dulu buku besarnya, kosong. Ya, kosong. Buat dulu buku besarnya kosong. Ya. Setelah itu baru kamu buat jurnal umumnya. Nah, kamu perhatikan di soal yang diminta poin ke-3. Ya kan? Di poin ke-3 itu di situ transaksi tanggal 16 sampai tanggal 26 itu dicatat di jurnal umum halaman 1 ya. Ya, dia dicatat di halaman 1. Transaksi tanggal 16 sampai 26. Ya, 16 sampai 26 itu yang diminta ke poin ke-3. Itu diminta kamu dibuatkan di halaman 1 jurnal umum. Ya, jadi walaupun agak lowong dia tetap dibikin di halaman 1 halaman aja dia. Sedangkan di transaksi tanggal 27 sampai 30 bikin halaman ke-2. Bikin halaman kedua, lompatkan bikin ke halaman kedua untuk jurnal umum. Ya, itu harus diperhatikan. Ya, ini hasil akhirnya neraca saldo aja nih, keripik aja, belum laporan, cuma neraca saldo aja. Ya, saya kira ini penugasannya, biar segar kalian kan, semangat gitu. Ya kan nggak enak kalau loyo-loyo ya kan. Kita mau semangat terus, gaspol. Buang remnya, ya kan, nggak perlu cabut remnya, buang, kita gas aja terus, ini nggak ada kita main rem. Nah, tapi kalau yang kawan-kawan yang lain silakan belajar. Kalau yang masih kurang saya sarankan buatlah kelompok belajar. Ya, kalau les nggak usah lah, malu lah kuliah les. Ya, ada juga sih kemarin yang minta les apa? Apa yang kalian les? Ini dia ilmunya di sini. Kan tinggal buat kelompok belajar saja. Buat kelompok belajar, lalu pelajari soal-soalnya apa yang diminta. Ya, silakan kerjakan ini. Nanti saya buatkan di Sipadinya. Kamu kirim ke Sipadinya. Pak Asri mau nanya, Pak. Silakan. Itu untuk jurnal umum yang dari tanggal 16 sampai tanggal 26 itu dibikin hasilnya pisah sama yang tanggal 27 sampai 30 atau digabung aja, Pak? Dipisah, dibikin berbeda dia. Macam tadi kan contohnya Cici. Berarti dibuat kepalanya lagi kan, Pak? Betul. Oke, Pak. Betul, dibuat kepalanya lagi, halaman jurnal umum, halaman perlu halaman 2 dibikin tulis di situ pun boleh. Ya, biar lebih konkret, ya memang berbeda. Baik, ya. Pak. Ada lagi kira-kira? Biar saya buka di Sipadinya ini. Ya. 1A kita kan. 1A tanggal berapa sekarang? 27. Saya tambahkan penugasan ya. Silakan ingat ditulis di buku, baru difoto, baru dikirim PDF-nya ya. Penugasan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Berarti nanti yang dibuat buku besar, baru itu jurnal umum, baru neraca saldo ya, Pak? Betul. Ya, Terima kasih, Pak. Ya. Halaman 115 sampai 116 ya. Akan buat yang diminta. Jangan sampai lupa. Oke.
Oke. Kumpulnya kapan nih? Besok? Atau nanti malam? Besok aja Pak, boleh. Besok 6 lah ya? Besok kita masuk kan? Iya, Pak. Besok kita masuk. Iya, besok kita masuk. Iya, paksa besok lah nih. Biar kita bahas. Besok jam... Batas waktu besok 28. 28. Ya jam segini juga lah ya. 28. 29. Oke, saya sudah buatkan di sini di apanya sipadinya kamu kirim di sipadi. Oke, sudah saya buka roomnya penugasan 51 halaman 115-116. Ya. Sama apa kita kan tampilan di sipadi kita kan? Enggak sama ya. Ini contohnya, ya kan? Ini kan dia nih, penugasan. Jadi kamu masuk kemari nanti. Ya. Oke, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya kira kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.